Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua seluruh insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan aku Sarif Rahman dengan Arif. Eh, saya adalah fungsional pengelola pengadaan ahli media. Ya, ini adalah sekilas kartu nama saya. Eh, saya tinggal di Jakarta, kemudian juga aktif di Ikatan Fungsional Pengelola Pengadaan, di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan bekerja sehari-hari di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, kemudian eh, tidak lupa mengenalkan, saya adalah penulis buku. Ini adalah kedua buku saya, buku panduan dokumentasi ya pada prinsip yang diterbitkan tahun lalu penerbit Gramedia, dan ini adalah buku kedua adalah buku kerja pejabat pembuat komitmen versi Perpres 16 yang diterbitkan oleh Prenada Media. Nah, sudah cukup lama kita tidak bertemu. Pada hari ini sedikit saya sharing ya, saya sharing. Oh ya, izinkan saya memperkenalkan, ini adalah sertifikat kompetensi yang saya miliki. Ini adalah kompetensi ahli media yang saya miliki, dan ini adalah daftar kompetensi yang alhamdulillah saya dapatkan. Dan sebelumnya saya ini adalah kompetensi ahli muda ya, sebelum sebelum mendapatkan yang ahli media tadi. Ini adalah sekilas perkenalan. Nah, kembali ke sini, pada konten ini tidak lama, izinkan saya berbagi tentang standar dokumen pengadaan eh, berdasarkan peraturan Permen PUPR nomor 14 tahun 2020, masih fresh, masih hot, dan ini adalah versi MS Word asli ya, versi MS Word yang asli. Nanti di dalam link, di dalam deskripsi video ini Anda akan menemui file seperti ini ya. Ada file seperti ini. Nah, Anda akan menemui seperti ini. Sudah dilengkapi dengan berbagai macam paparan yang saya ambil langsung, yang saya dapatkan langsung dari kawan-kawan di bina konstruksi, dan tidak saya edit, asli dari sana ya. Dan ini beberapa file, dan ini adalah file Word asli ya, bukan convert dari PDF ya, seperti itu. Nah, file-file apa yang bisa Anda gunakan di sini? Pertama, lampiran satu di sini, biar Anda tidak bingung ya, izinkan saya memberikan sedikit petunjuk saja. Tapi pada prinsipnya Anda bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Lampiran satu ini untuk pengadaan langsung ya, pengadaan langsung. Biasanya yang sering digunakan adalah yang lampiran satu huruf B ya. Anda bisa gunakan yang huruf B, ini paling sering digunakan pengadaan langsung untuk jasa konsultan konstruksi untuk badan usaha. Dan huruf D ya, huruf B dan huruf D. Huruf B ini adalah jasa jasa konsultan konstruksi. Jadi misalkan kalau Anda mau menggunakan pengadaan langsung untuk konsultan perencana atau konsultan pengawas yang nilainya di bawah nilai di bawah 100 juta, Anda bisa menggunakan huruf B. Kemudian kalau huruf D ini adalah pengadaan langsung pekerjaan konstruksinya ya. Ya, jadi kalau Anda ada paket pekerjaan konstruksi pengadaan langsung yang di bawah 200 juta, Anda bisa menggunakan huruf D. Ya, jadi ini huruf B ya, seperti ini. Cara menggunakannya gampang. Anda tinggal hilangkan halaman satu, terus Anda cukup gunakan mulai halaman 2 ke bawah. Ya, tinggal kasih logo di sini, terus Anda tinggal isi bagian yang seperti ini. Nah, bagian mana yang Anda isi? Bagian yang Anda isi adalah pertama pasti cover ini ya. Ini, kemudian lembar data pemilihan. Ya, lembar data pemilihan. Itu saja yang Anda isi. Selebihnya Anda tinggal berikan keterangan seperti kalau eh, Anda bisa tinggal berikan keterangan di sini seperti rancangan kontrak ya. Misalkan rancangan kontrak Anda berikan keterangan sudah diupload oleh user PPK pada SPSE ya. Ini asumsinya adalah menggunakan pengadaan langsung. Oke, ini adalah untuk jasa konsultan konstruksi. Jadi ini KAK juga, ini KAK. Anda tinggal berikan keterangan sudah diupload oleh user PPK pada aplikasi SPSE. Jadi Anda biarkan ini apa adanya, hanya tinggal ngisi halaman satu dan lembar data pemilihan. Begitu juga yang huruf D ya, yang huruf D untuk pekerjaan konstruksinya Anda tinggal buang halaman pertama, kemudian Anda gunakan mulai halaman ini, kasih logo instansi, Anda isi bagian yang ini, kemudian Anda isi lembar data pemilihan ya, lembar data pemilihan yang ini ya. Selebihnya Anda tidak perlu mengisinya ya, Anda tidak perlu mengisinya. Anda tinggal berikan
keterangan saja sudah dialut oleh user PPK pada aplikasi SPSI. Itu aja. Selebihnya biarkan asli seperti asli apa adanya. Ya, seperti itu. Oke, itu itu adalah untuk lampiran satu. Nah, bagaimana lampiran 2? Lampiran 2 ini adalah JK, jasa konsultan, ya, jasa konsultan konstruksi. Nah, biasanya yang digunakan yang mana? Yang sering digunakan adalah kita adalah yang badan usaha, jasa konsultan konstruksi badan usaha, sehingga harus menggunakan kecenderungan menggunakan prakualifikasi, sehingga yang disiapkan adalah dua file, yaitu huruf A dokumen kualifikasi, huruf A, dan dokumen seleksinya. Dokumen seleksi biasanya yang digunakan yang mana? Yang sering digunakan adalah ini, kualitas biaya, lamsam atau waktu penugasan. Jadi kalau B waktu penugasan, C lamsam. Jadi kalau misalkan ini sudah saya buka ya, huruf A ini wajib. Caranya Anda tinggal buang halaman pertama, gunakan mulai halaman cover yang ini, kasih logo instansi, diisi. Nah, ini tinggal diisi bagian mana yang diisi selain cover adalah lembar data kualifikasi. Ya, ini adalah lembar data kualifikasi. Itu saja yang diisi, yang lain biarkan tetap pertahankan seperti aslinya. Ya, itu kecenderungan cara penggunaan yang lazim ya. Kemudian kita ke dokumen kualifikasinya. Dokumen kualifikasinya menggunakan kita asumsinya di sini menggunakan badan usaha ya. Kita menggunakan badan usaha dengan kontrak di sini kontraknya adalah lamsam ya, seperti ini. Nah, bagian mana yang diisi? Sama seperti tadi, halaman 1 dihapus, mulai dari halaman sini kasih cover, ini semua diisi, langsung isi ke lembar data pemilihan ya. Jadi kalau dokumen kualifikasi diisi lembar data kualifikasi, kalau dokumen seleksinya diisi lembar data pemilihan, langsung di sini ya. Yang lainnya apa? Yang lainnya tetap biarkan seperti apa adanya ya. Itu saja yang di bagian yang diisi. Itu cara penggunaan untuk jasa konsultan konstruksi ya, huruf A dan huruf C kalau dengan asumsi Anda menggunakan lamsam ya. Tapi pasti huruf A pasti digunakan kalau prakualifikasi, pasti digunakan kalau prakualifikasi ya, huruf A ini. Oke, itu adalah yang untuk jasa konsultan konstruksi. Yang terakhir, lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini bomnya ya, bagian utamanya di lampiran 3 itu untuk pekerjaan konstruksinya. Nah, pekerjaan konstruksi biasanya yang sering digunakan adalah pasca kualifikasi ya, pasca kualifikasi harga satuan atau lamsam atau gabung harga satuan. Di sini contohnya sudah saya buka adalah harga satuan ya. Yang sering digunakan, kalau saya tanya teman-teman saya, yang sering digunakan adalah huruf C ini ya. Huruf C ini yang sering digunakan, harga satuan. Tapi kalau Anda menyukai model pembayaran dengan lamsam, Anda bisa gunakan huruf B ya. Ini harga satuan. Tapi tidak jauh berbeda cara pengisiannya ya. Ya, hanya beda cara pembayaran saja. Jadi yang pertama sama kayak tadi, ini dihapus, kemudian mulai dari halaman ini kasih logo, dan langsung ke lembar data pemilihan. Lembar data pemilihan. Lembar data pemilihan dan lembar data kualifikasi bab 4 dan bab 5. Jadi saya ulangi, yang diisi adalah cover, bab 4 lembar data pemilihan cukup panjang. Lembar data pemilihan ini adalah gabungan dari lembar data pemilihan itu sendiri dan lembar kriteria evaluasi kalau di standar dokumennya LKPP. Tapi kalau di PUPR ini lembar kriteria evaluasi digabung menjadi satu di lembar data pemilihan dan juga lembar data kualifikasi LDK. Jadi cover bab 4 dan bab 5. Yang lain Anda biarkan seperti aslinya saja. Ya. Bagian-bagian yang diupload oleh user PPK sebaiknya Anda berikan sudah diupload oleh user PPK pada aplikasi SPSI. Anda berikan catatan seperti itu. Ya, contohnya adalah seperti rancangan kontrak. Ya, rancangan kontrak ini surat perjanjian, Anda bisa berikan catatan berwarna seperti itu. Oke. Dan sharing saya terakhir adalah biasa. Ya, lebih bagus isian seperti ini Anda berikan highlight seperti ini. Ya, Anda berikan highlight untuk menjadi penanda buat para peserta yang memasukkan penawaran. Ya, Anda berikan tanda seperti ini. Ini lebih bagus walaupun tidak wajib.
Ya, sedikit inovasi ya, out of the box. Ya, untuk semua standar dokumen, bagian yang Anda isi Anda berikan highlight seperti ini, ya. Anda berikan highlight seperti ini. Ya, kemudian kalau LDP, kalau saya bukan cuma highlight, langsung dikasih warna seperti ini ya. Kasih warna kuning seperti ini. Nah, ini. Ya, seperti ini. Kemudian LDK, sorry, LDP lembar data kualifikasi. Nah, ini ya lembar data kualifikasi. Anda bisa berikan warna seperti ini. Warnanya bisa berbeda, bisa sama, terserah ya. Nah, seperti ini. Ya, ini untuk penanda atau sama-sama warna kuningnya juga tidak apa-apa. Nah, nanti pada saat di unleashing Anda tinggal berikan penjelasan lebih jelas bahwa mohon diperhatikan intinya adalah pada lembar bab 4 dan bab 5. Selain juga pada tentunya instruksi kepada peserta ya sebagai dasar hukum aturan main di jasa konstruksi ini secara keseluruhan. Oke. Saya kira seperti itu sharing dari saya pagi ini, semoga bisa bermanfaat ya pastinya. Dan ini juga ini sudah tadi sudah ini sudah dilengkapi dengan file-file paparan ya. Ini untuk para pokja kalau mau menyusun dokumen eh, pengadaan, dokumen pemilihan di sini ya pakai file nomor 2. Kemudian untuk cara evaluasi lengkap ada di sini. File nomor 3 ada di sini lengkap. Anda bisa pelajari di sini. Dan di sini semuanya berdasarkan IKP semuanya ya. Kemudian untuk mengetahui peraturan itu sendiri ada di sini. Ya, kemudian paparan sorry. Nah, ini ya, ini untuk mengetahui di mana sih letak-letak perubahan di Permen PUPR 14 2020. Perubahan-perubahannya ada di sini, Anda bisa pelajari. Kemudian juga saya berikan sosialisasi tentang PP 22 tahun 2020 yang lahirnya hanya selisih 1 bulan kan kalau tidak salah ya. Jadi lahirnya hampir bersamaan Permen PUPR dengan PP ini. Ya, ini saling berkaitan ya, saling berkaitan dan Anda bisa pelajari di sini, semuanya ada di sini. Ya, nanti di lain waktu kita bisa kupas sendiri. Sementing pada konten ini saya hanya menunjukkan file-file saja dulu dan semuanya ada di deskripsi konten YouTube ini. Ya, deskripsi konten YouTube ini. Selain itu, saya juga sisipkan juga untuk file kerja Pokja dari lampiran sampai dengan laporan hasil tender. Yang saya perbarui di sini dari yang PUPR 7 adalah review. Berita acara review insya Allah sudah saya sesuaikan dengan PUPR 14 2020 ini. Berita acara review. Ya, berita acara review sudah saya sesuaikan dengan Permen PUPR 7 2014. Pastikan Anda lakukan review apapun keputusannya. Ya, antara Pokja dengan PPK. Review persiapan pemilihan, di mana konten yang direview adalah persiapan pengadaan dan tentunya adalah bagian yang ditetapkan oleh Pokja itu sendiri. Oke, saya kira cukup ya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya hanya berniat sharing saja. Terima kasih. Pesan terakhir untuk saya dan kita semuanya, dalam menerjuni bidang pengadaan, niatkanlah ibadah dan amal jariah agar diri kita terjaga dari segala macam keserakahan. Ya, terima kasih. Jangan lupa membeli buku saya. Ya, semoga bisa bermanfaat di era pandemi ini. Semoga kita diberikan selalu kesehatan buat kita semua. Terima kasih. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.